mau memilih bumbung kosong atau otak kosong? Saya belum ya. Sebenarnya begitu diputuskan tadi pagi sidang MK sama MA itu gimana ya Mbak? Menurut Bapak apa gimana? MA negara. Iya. Itu dua-duanya lampu negara iya, ya. Kemudian Presiden. Iya dari MA juga. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kita Sekolah Podcast. Kita ngobrol asik masih bersama Fatma dan Miko di sini. Malam ini kita ngobrol lagi Mbak, ya? Santai. Dan sekarang ada minuman. Teh. Gak apa-apa. Aku minum dulu ya. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sekali. Iya. Ini tehnya sangat klasik Pak. Iya. Kayaknya khas Solo ini. Iya. Teh Solo. Teh Solo yang tidak bisa ditemui di daerah manapun. Iya. Solo Raya khususnya ya Pak ya. Malam ini kita ngobrol lagi Mbak ya. Iya. Ada sesuatu yang menarik saat ini. Iya. Lagi rame-rame. Iya. Kemarin ada MK memutuskan suatu sengketa ya, bahwasanya penetapan lah itu mau ada pilkada ramai biasa lah kayak gitu. Dari dulu waktu pilpres juga MK menetapkan. Tapi ini agak lucu beda dengan yang kemarin. Kalau yang pilpres kemarin MK memutuskan suatu keputusan itu tidak jadi gejolak. Karena ada yang maju tapi lolos. Sekarang itu memutuskan calonnya terutama masalah umur lagi. Seperti kemarin itu umur. Ya, ini ramai begitu diputuskan tadi pagi sidang DPR. Yang balik memutuskan bahwa menganulir. Ini aku juga agak ramai nih Pak. Ada MK satu keputusan MK sebelumnya ada keputusan MA. Sebenarnya MK sama MA itu gimana ya Mbak? Menurut Bapak apa gimana? MA sama MK itu perbedaannya apa sih? Ya kalau MA sama MK. Kalau MA sepahamannya Mbak Fatma ya. Ini hampir sama. Hampir sama ya. Adanya di lembaga negara. Iya. Itu dua-duanya lembaga negara ya. Tapi kalau MA itu lembaga tinggi negara. Atau lembaga negara. Lembaga negara. MK itu Mahkamah Konstitusi, lembaga negara juga. Lembaga. Tapi dia mengacu pada UUD. Jadi secara konstitusi itu semacam pemilihan dan pemilu semuanya itu di bawah MK berarti ya. Kalau MA itu sifatnya umum mungkin ya. MA. Ya, itu umum. Misalnya kayak sengketa apa itu, Pak? Masuk ke ranah apa itu? Sengketa umum ya. Sengketa PK peninjauan agama, kembali. Ya. PK itu ya. Jadi di situ lebih sifatnya general kayak. Tapi MK itu lebih kalau masalah pemilu kayaknya lebih cenderung ke MK ya. Konstitusi ya. Nah, sementara anggota MK itu sendiri itu dari mana sih dibilang? Ada yang 3 lembaga itu yang perwakilan ada 9 hakim itu ya? Iya, itu Mahkamah Konstitusi dari masing-masing lembaga negara. Lembaga negara. Itu ada 3 lembaga loh misalnya ya. Masing-masing dari DPR 3. Terus ada dari MA 3. Kok M? Iya. DPR. Kemudian Presiden. Iya dari MA juga. MA, 3. Tapi di sini yang lantik bukan presiden ya. Iya. Kalau MA itu kalau salah kaitannya dengan apa? Jaksa Agung, bukan? Hakim Agung ya. Iya. Hakim Agung. Hakim Agung itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Itu yang lantik, yang menetapkan presiden sama DPR ya. Iya kayaknya iya. Jadi presiden yang mengesahkan, yang menetapkan. Berarti dia
secara tidak langsung di bawah presiden, yang menetapkan presiden, iya kan? Tapi kalau MK ini presiden nggak bisa menetapkan ya, nggak bisa kan? Ada 3 lembaga yang harus ini. Nah, tentunya kalau kayak gini kan mestinya menurut kita itu MK lebih mengikat ya, Pak. Dia lebih MK ini tertinggi tertinggi, artinya keputusannya Mahkamah Konstitusi. Jadi memang semua perundangan ada di bawah. ya. Dan dia apa namanya menarik ranah antara undang-undang peraturan dengan UUD ya. Iya, kolerasinya gitu. UUD Jadi, itu secara konstitusi itu ya. Jadi kalau sengketa membawai lembaga tinggi negara. Lembaga negara ya. Jadi presiden pun bisa dianulir dengan MK. Bisa. Wah, ini menarik gitu. Tapi ini yang anehnya tadi balik DPR itu kok lebih malah mengikuti DPA daripada MK ini ya aneh juga nih. Mestinya mungkin ada sesuatu yang kurang serka. Jadi ketika MK menetapkan itu harusnya final ya mestinya, final dan mengikat ya. Tapi kenapa tadi kok diributkan dari buru-buru DPR menyidangkan dan istilah apa tidak mengikuti keputusan yang mengikat dari MK, terutama satu masalah usia calon. Ada kayaknya ada titipan yang bisa super lolos ya. Biasalah politik ya. Jadi sebenarnya MK itu ketika ada suatu konstitusi atau peraturan yang lolos kan DPR. DPR. Ya. Betul karena betul. Ini kalau DPR saja kan masih di bawah MK juga. Jadi memang bisa dia mengacu ke MA, bisa juga ke MK. Ya. Tapi ini tadi yang diikuti ada sebagian keputusan MK yang diikuti karena mungkin ya sepaham lah ya. Tapi satu ini kayaknya ini agak ini DPR ada di situ betul ya. Ketika ada satu calon yang ya dalam tanda kutip ini adalah ada the invisible hand di belakangnya ini ya harus bisa lolos. Ya udah saya ngikuti yang. Kalau menurut saya mungkin ini faktor apa itu, Pak? Lebih aman. Iya. Kalau enggak hati-hati. Tadi kan usia itu bahlil kan juga diangkat. Lebih aman ke MA ya. Iya. Terus kalau tidak kayak itu nanti hati-hati tadi dari aman. Kan tadi kan juga Pak Bahlil yang sekarang diangkat jadi ketua Golkar itu juga berbeda tuh. Hati-hati dengan Raja Jawa. Nah, Raja Jawa itu siapa kan nggak ngerti. Hati-hati sudah banyak apa namanya bukti bahwa yang melawan Raja Jawa gitu kan. Dengan candaan gitu ya kita kan nangkepnya waduh ini berarti ya inilah berarti Raja Jawanya ada invisible hand tadi ya. Dan di situ ada anaknya yang maju ya harus lolos gimana caranya. Bahkan sekarang itu lebih gayengnya lagi yang di Pilkada Jakarta ya Pak ya. Ini kayaknya sih Ahok sama Anies kejegal ya untuk maju. Kayaknya masa seluruh bergabung dengan tim plus ya, sementara PDIP sendiri ditinggal. Nah, ini tinggal apa umat sama partai buruh ya. Itu katanya tanpa ada apa namanya tanpa ada kursi pun boleh mengajukan calonnya. Nah ini nggak tahu nih Pak Anies bisa maju lewat buruh sama partai umat enggak ya? Kalau dari PDIP tentunya sudah enggak nih. Sudah nggak bisa lagi. Karena dia ada kursi ya. Bisa tapi dari partai buruh atau umat ya. Ada DPA apa PDIP kan punya kursi yang harus memenuhi 20% ya. Kalau yang nggak ada kursi itu kan boleh ya itu ambang batasnya ada yang 7,5 tapi kalau PDIP harus 20 nih. Nggak tahu ini apakah politis apa penjagalan apa memang harus kayak gitu regulasinya. Ini politik itu udah nggak ngerti deh apa sih sebenarnya apa ada perang kekuasaan perang pengaruh.
Tapi asik Pak. Jadi kita kan lama-lama kita putusnya kok arah politik juga ya. Ya karena kita juga mau nyoblos kan, Pak. Iya. Nanti November kan itu nyoblos gitu. November. November ya? Iya. Tanggal berapa? Tanggal 10 ya? Sama sih. Oh, itu nanti kan juga nyoblos. Masa kita enggak nyoblos sih, Mbak? Nyoblos ya? Enggak. Insya Allah Insya ya. Allah. Atau kita sangat sayang kalau sampai punya hak suara tapi tidak harus tidak dimaksimalkan. Tapi kalau penyanyi gini, ya? Kalau terjadi bumbung kosong, itu nyoblos apa? Bumbung kosong, jadi ada calon tapi tidak punya lawan. Oh ya itu. Ya tetap. Oke, keluar lagi tuh yang ini. Ikut kita harus apa itu? Ya kurang ini ya. Nggak ada lawan. Lawannya. Kalau sampai terjadi kayak gini, terus tetap kita harus punya hak suara. Walaupun milihnya pilkada tetap harus berlangsung. Walaupun kita memilih bumbung kosong. Walaupun. Nah sekarang gini, katanya kita lagi kering nih. Iya. Mau milih bumbung kosong ini apa? Mungkin terwakili nanti di kursi-kursi. Cuma tadi kemarin aku dengar ada pengamat politik. Ya. Calonnya karena tidak punya lawan ya. Iya. Coba Pak, ada yang lewat ya? Ya. Calonnya ada yang nggak punya lawan. Iya. Dia mengatakan gini, mau memilih bumbung kosong atau otak kosong? Jadi calonnya ini pecah-pecih. Bumbung kosong lawan otak kosong ya. Kalau kita memilih calon, otaknya kosong. Iya. Kalau memilih bumbungnya kosong. Aduh, ini lucu ya. Jadi anekdot ya. Tapi menurut 2024 ini emang agak aneh, terlalu banyak intrik dan ada ya Pak ya. Baru kali ini saya itu memahami. Jadi siap nih, mau memilih nanti ya. Kalau memilih ya kita harus tiba waktunya. Tiba waktu. Tapi kemarin pas pilpres sama pilek milih kan? Iya. Iya milih lah. Dan rahasia itu ya. Iya. Jadi sebagai warga yang baik ya milih ya. Iya. Tapi tanya diminum lagi. Iya. Ayo. Bismillah. Ini tadi yang nyeduh tim Cetas Corner apa siapa ini? Ini. Yang nyeduh tehnya. Saya sini. Wah, luar biasa. Kayaknya pengalaman dari seorang flight attendant. Iya. Pramugari yang biasa nyeduh. Di pagi-pagi. Ya. Ada yang kurang tadi? Ya? Ada yang kurang. Apa? Temennya teh ini kurang. Apa ya? Kruasang apa? Kruasang. Iya, kruasang. Kruasang dan kopi hitam lah. Itu kan enak. Mbak, ngobrolnya kita cukupkan sekian aja ya. Kita habisin tehnya dulu. Itu kira-kira paling nggak kita ngikuti perkembangan politik, peta politik yang semakin lama semakin diikuti enak juga ya. Sambil memberikan wawasan, Mbak. Kita jadi kita lama nggak teredukasi, review, kita dapat literasi dari melihat ini dari perkembangan politik dari pengamat orang-orang yang punya pengetahuan luas, kita bisa menyerap paling enggak. Gitu ya Mbak ya. Ya, terima kasih ya. Malam ini kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.